Hari ini saya jalan-jalan ke kebun, ternyata satu pohon ini berbuah 60 biji. Wow, luar biasa nih teman-teman. Ini dia pohon durian yang berbuah satu pohon 60 biji. Kelihatan ya. Dan di bawahnya juga banyak sekali. Nah, ini lihat. Ini montong dari Bali teman-teman ya. Buah durian itu dia seharga kadang-kadang 150 sampai 200 ribu ya kalau durian montong. Hari ini saya jalan-jalan ke kebun, ternyata satu pohon ini berbuah 60 biji. Wow, luar biasa nih teman-teman. Ini dia pohon durian yang berbuah satu pohon 60 biji. Tuh lihat di atas. Wih, buahnya super besar. Kelihatan ya. Dan di bawahnya juga banyak sekali. Nah, ini lihat. Ini montong dari Bali teman-teman ya. Kalau montong dari Bali itu dia mempunyai duri yang sangat tajam, kulitnya yang hijau, dan bentuknya yang bulat-bulat. Hampir semua berisi ya. Kalau durian montong masih muda itu dia durinya sangat tajam teman-teman. Kalau sudah tua, dia durinya agak tumpu ya, gak setajam ini. Dan durian tua itu tangkainya juga. Nah, dari tangkai dia juga agak berubah kecoklatan ya, itu kekuningan. Ini masih muda ini teman-teman ya. Saya mau coba panjat ke sana. Nah, itu juga wow, banyak sekali teman-teman ya. Satu batang itu dia berbuah sekitar 10 biji ya. Ini ada 15 biji. Banyak sekali ya. Berarti ini menghasilkan sekitar satu pohon itu bisa menghasilkan 7 juta rupiah. Satu pohon ya bisa menghasilkan. Kalau nggak busuk, kalau nggak terkena jamur juga. Kalau durian itu kalau musim hujan dia pasti gampang sekali terkena jamur. Makanya harus rutin-rutin melakukan pemupukan dan penyemprotan. Penyemprotan itu yang paling harus dilakukan. Kalau nggak melakukan penyemprotan, durian akan busuk dan harga durian akan lebih murah. Mengapa lebih murah? Ya karena busuk ya. Dia nggak bisa dijual, hanya bisa dikupas. Karena durian busuk itu kalau ada yang pembeli, yang beli itu dia pasti menolak. Karena busuk kan kadang-kadang dagingnya juga terkena, kadang-kadang nggak terkena daging. Kalau nggak terkena daging itu berarti dia udah melakukan penyemprotan ya. Sebelum terkena dagingnya dia udah semprot. Jadi kulitnya normal kembali dan tertutup kembali. Jadi hanya di kulit aja kadang-kadang busuknya ya, nggak sampai ke dalam. Itu fungsinya penyemprotan. Jadi wah, saya sangat kaget teman-teman. Ternyata buahnya sebanyak ini. Padahal ini umur masih 15 tahunan. Tuh buahnya banyak sekali. Dan buahnya juga hijau-hijau. Biasanya kalau durian hijau itu dia dalamannya kuning sekali teman-teman. Dan kayak durian yang kulitnya oranye atau kuning ya. Yang kekuningan itu kadang-kadang memang sih dia kuning, tapi nggak sekuning durian hijau. Mengapa kayak gitu? Nggak tahu sih. Emang jenis duriannya kayaknya kalau durian hijau itu rasa manisnya terasa. Manis, kuning itu lebih menang durian hijau. Coba nanti saya mau buktikan. Dalaman durian montong hijau dan kulitnya kuning. Ini lihat, ini buahnya nggak kecil-kecil ya. Biarpun dia sudah berbuah banyak, ternyata buahnya itu ukurannya jumbo sekali. Ini beratnya 6,5 kg nih. Padahal belum tua ini. Itu kalau sampai tua, dia sekitar berat 7 kilo. Lumayan ya. Berarti satu pohon ini dia menghasilkan buah sekitar 150 kilo dalam satu pohon. Coba kalikan aja 30 berarti menghasilkan uang 4.500.000. Kalau beratnya 4 kilo, wow. Lumayan teman-teman nih kalau satu pohon ini. Soalnya kalau belum keluar buah itu dia pasti harus melakukan perawatan ya. Perawatan yang sangat
maksimal. Dari pemupukan, pemangkasan, penyemprotan, woi banyak pokoknya. Dari sana dia juga mengeluarkan pengeluaran uang, begitu uang. Nah, dapatlah sedikit gitu. Yang penting kita kerja dan menghasilkan durian. Lumayan juga menghasilkan kan. Satu pohon itu bisa kita meraih keuntungan sekitar 1 juta dalam satu pohon. Kalau kita tebas 100 pohon berarti menghasilkan 100 juta dalam 1 tahun. Soalnya satu buah durian itu dia seharga kadang-kadang 150 sampai 200 ribu ya kalau durian montong. Lain kayak duri hitam, musangking itu dan lokal ya. Kalau lokal Bali itu lebih murah daripada montong. Kalau musangking dia lebih mahal ya. 100 ribu per kilo teman-teman. Tapi dia besarnya itu nggak sampai 5 kilo ya. Paling berat itu paling 4 kilo. Dan jarang. Kebanyakan dia 2 kilo, 2,5 kilo sama 1,5 kilo. Kalau durian montong tuh dia beratnya itu 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, sampai 7 kilo. Ada juga sampai 13 kilo teman-teman. Dan kemarin saya pernah buka berat durian montong itu 9 kilo. 9,5 kilo ya. Ternyata dalamannya itu mantap. Mengapa dalaman durian berat-berat seperti 10 kilo, 6 kilo ke atas itu jarang sekali bagus? Nah, itu sih emang faktor dari pohonnya atau alam ya. Jarang sekali saya membuka durian yang dalamannya bagus ya. Kalau beratnya itu 6 kilo ke atas, jarang sekali bagus. Kemarin aja saya pernah buka berat 8 kilo pernah, 10 kilo pernah. Dan saya pernah kirimin Mas Duren. Ternyata dalamannya agak mengkal dikit ya, nggak merata matangnya. Kalau yang 9,5 kilo itu saya kemarin buka ternyata merata teman-teman, merata dalamannya. Kemungkinan dia terlalu besar teman-teman, menyerap nutrisi itu agak susah. Dan kayak berat 3 kilo, 4 kilo, dan 2,5 kilo. Dia pasti lumer keseluruhan karena dia kulitnya agak tipis. Kalau durian montong berat 6 kilo ke atas itu pasti kulitnya tebal. Tapi nggak semua sih kulitnya tebal, kadang-kadang juga tipis ya. Kadang-kadang juga tipis, kadang-kadang juga tebal. Karena dalaman durian itu nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih ya. Kebanyakan sih kalau lokal itu dia baunya keras sekali. Ternyata dalamannya zong, nggak ada rasa. Kalau durian montong itu dia baunya nggak terlalu keras, tapi rasanya luar biasa. Manis. Kalau durian montong itu kan dia nggak mempunyai rasa pahit, cuma memiliki rasa manis saja. Kalau durian lokal dia kadang-kadang kebanyakan berisi pahit teman-teman ya. Makanya baunya itu agak keras dia. Agak keras sama kayak musangking. Kalau musangking kan berisi pahitnya dia. Baunya itu agak keras sekali. Agak keras. Jadi kemungkinan dari pahit itu dia mengeluarkan rasa aroma manisnya itu ya. Kalau durian montong itu dia kan rasanya manis saja. Kalau durian matang, kalau sudah matang dia pasti rasanya manis, baunya yang agak kurang ya. Tapi rasanya itu manis sekali. Durian montong Bali ya. Kalau durian montong itu berbuahnya terlalu banyak, dia pasti akan rontok sendirinya. Ini dia teman-teman ya. Durian montong yang rontok sendirinya ya. Padahal ini ukurannya sudah 1,5 kilo, ternyata rontok. Lihat di atas tuh. Nah, tangkainya. Kelihatan ya tangkainya ya. Itu dikalahkan sama temennya, jadi dia mengalah, jatuh. Kira-kira dalamannya seperti apa ini ya. Ini jatuh nih, dia mengalah. Mungkin dia terlalu kecil ya, jadi dia menjatuhkan diri. Dan itu juga soalnya kan teman-temannya itu sudah besar, yang ini masih kecil, makanya dia mengalah. Sama kayak kita ya, kalau masih kecil itu lebih baik mengalah daripada berantem sama kakak, kan pasti kita kalah aja. Sama kayak kita ya, yang kecil pasti mengalah. Kira-kira seperti apa dalamannya? Dari bau sih kurang manis ya, tapi nggak apa-apa, kita buka saja seperti apa dalaman durian
yang jatuhnya nggak normal. Dan karena berbuah sangat banyak. Kita buka langsung. Kalau durian masih muda tuh lihat nih. Ini berarti menandakan durian masih muda. Durinya itu begitu tajam dan kulitnya begitu hijau. Dan di sini juga, nah, kulitnya menguning. Nah, kalau durian tua atau matang pohon itu dia nggak mau menguning kayak gini. Dan kuningnya nggak kuning fresh ini. Kita buka langsung. Nah, lihat ya. Kalau durian montong Bali itu dia bukanya sangat gampang karena kulitnya tipis. Apakah manis? Kita coba langsung makan ya. Nah, dalamannya padahal kasihan sekali ini udah mau menguning ya. Udah putih kekuningan ya. Apakah manis? Apakah berasa seperti tidak ini? Kita coba langsung. Ini lihat, padahal bijinya sudah kecoklatan berarti menandakan durian sudah mau tua. Nah, kalau putih dia berarti masih tahap perkembangannya. Kalau yang ini sudah mau tua aja nih. Wih, saya masa ngiler kayak gini ya. Setiap buka durian itu pasti ngiler. Karena sudah terbiasa ya. Kita coba langsung seperti apa rasa durian adik kakak yang mengalah. Kok kayak gini rasanya? Gak ada rasa. Nggak ada rasa ya. Coba buka ruas yang lain. Nah ini lihat, masih keras. Di menandakan durian nggak normal dan masih muda. Coba buka yang ruas yang lain ya. Mudah-mudahan yang ini matang. Wow, sangat keras. Karena kesal udah muda nggak bisa dibuka lagi. Nah lihat nih, sama ya, masih mengkal, belum bisa dimakan. Kasihan sekali ini. Kalau ayam saya ada di sini pasti saya kasih makan lah. Kasihan sekali teman-teman ya. Jadi kalau durian itu berbuah sangat banyak itu dia pasti akan rontok dengan sendirinya. Padahal saya pas buahnya masih kecil itu ya, saya sudah melakukan pemangkasan dari bunga, dari buah, dan sudah besar. Soalnya kan yang bengkok-bengkok itu saya buang ya. Yang didiamin itu yang mulus-mulus, yang semua berisi. Ada sih bengkok seberapa, karena alam ya, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mulus semua, kadang-kadang nggak berisi gitu. Jadi saya sudah melakukan penyortiran semaksimal mungkin. Ternyata alamnya yang lagi nyortir ya, jatuh dia nggak kuat. Jadi dia jatuh satu biji. Mudah-mudahan yang di atas itu ya ada yang jatuh lagi ya. Soalnya itu udah siap panen. Lagi 20 hari itu sudah siap dipanen. Jadi ditunggu teman-teman ya. Ini durian sudah siap dipanen lagi 20 hari. Dan kalau masa panennya itu bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Kalau di Bali itu dia 5 bulan ya. Kadang-kadang sampai 6 bulan masih panen di Bali. Tapi Bali dataran dingin. Kalau saya sih Bali dataran rendah ya, di Singaraja. Kalau durian Singaraja itu, durian montong Singaraja itu dia sudah terkenal rasa, warna, tekstur, kulit, dia kualitasnya sama kayak Thailand. Dari durinya tajam sekali ya. Kalau Thailand itu juga tajam. Kalau kulit duriannya dari Bali itu dia hijau, di Thailand juga hijau. Dan bentuk, nah bentuknya itu hampir sama juga sama kayak Thailand, lonjong-lonjong ya. Kalau Singaraja, kalau dataran dingin dia pasti agak bulat-bulat ya.
Mengapa kayak gitu saya sih nggak terlalu tahu. Soal bentuk durian itu kemungkinan karena tanah, kondisi cuaca, ataupun perawatan. Jadi segitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cari tebasan durian, nanti kira-kira aja ya. Satu buah itu paling kita beli 200.000 sampai 150.000 dalam satu buah kalau beli. Kalau beli di luar-luar itu atau di lapak itu pasti harganya lumayan teman-teman ya, karena kita kan mematangkan lagi, belum ada yang busuk. Kalau durian montong itu kalau baru jatuhan itu kadang-kadang nanti sore itu dia kulitnya busuk teman-teman ya. Jadi emang agak susah. Jangan kira berjualan durian itu gampang ya. Kita kan bergaransi dan jaga kualitas. Jadi teman-teman kalau mau bergaransi silakan aja mampir di Doni Hartawan Durian. Lokasi toko berada di Jalan Uluwatu 1 nomor 80 ya. Saya menyediakan durian duri hitam atau di 200 atau oci atau blackthorn dan durian musangking ya. Dan durian montong yang utama. Jadi 3 jenis sekarang ada di toko. Jadi teman-teman silakan aja mampir langsung. Jangan lagi ragu-ragu karena saya bergaransi kalau nggak manis, samar, katos, busuk, saya ganti yang baru. Jadi terima kasih yang sudah menonton ya. Jadi kalau pengen durian silakan aja langsung mampir di Doni Hartawan Durian.